Saya mau ingatkan ibu-ibu yang di sini semua. Ada yang mengatakan perempuan itu makhluk lemah, perempuan itu gampang depresi, perempuan itu gampang stres. Bu, saya termasuk orang yang nggak percaya itu. Karena kalau bicara stres, lelaki juga banyak yang stres. Kalau bicara depresi, lelaki juga banyak yang depresi. Betul bu? Betul bu? Bicara kalau stres, depresi, bunuh diri, lelaki juga ada yang ngerjain. Betul? Nah, jadi soal kuat dan lemahnya jiwa itu bukan soal dia perempuan atau lelaki, bukan. Tapi itu kembali kepada soal iman dan takwa. Maka itu Nabi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya orang yang disebut kuat itu bukan yang kuat bulatnya, bukan yang kuat berantemnya, bukan. Tapi yang sabar di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, mari kita contoh bu. Nih perempuan-perempuan di dunia nih bu ya. Perempuan-perempuan di dunia. Ibunya umat manusia siapa bu? Siti Hawa. Bu. Ibunya umat manusia siapa? Siti Hawa. Tadinya hidupnya bahagia di dalam surga bersama suaminya, yaitu Nabi Adam. Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, pada awalnya hidup bahagia bu, di dalam surga lagi bu. Nah, kita ini makhluk yang dimuliakan Allah. Bayangkan kita punya kakek moyang dulu bukan dari dunia masuk ke surga, bukan. Begitu diciptakan udah masuk surga. Bagaimana nggak sayangnya tuh Allah sama umat manusia. Nah, yang saya mau cerita, begitu Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke dunia, itu Adam dan Hawa berpisah bu. Jadi Nabi Adam tuh diturunkan di negeri mana, Siti Hawa diturunkan di negeri mana, dan itu bukan 1-2 tahun. Ibu bayangkan, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup di muka bumi, nggak ada manusia yang lain, sendirian aja bu. Ibu naik ke Gunung Pangrango di atas, sendirian aja bu. Gimana bu? Kuat bu? Kuat gak? Di Gunung Pangrango ibu sendirian, nggak ada tetangga, nggak ada yang datang, nggak ada makhluk lain. Bagaimana bu? Banyak binatangnya, binatang macam-macam. Ayo saya mau tanya, bagaimana? Berani gak? Berani gak? Siti Hawa sendirian di dunia. Subhanallah, ini bumi. Di bumi Allah yang belum ada manusianya, Siti Hawa hidup sendirian, Nabi Adam hidup sendirian. Belum ketemu saat itu. Nabi Adam terus mencari istrinya ada di mana. Itu jalan ratusan ribuan tahun, nyari ke sana kemari istrinya di mana. Istrinya juga nunggu kapan suaminya datang. Bu, ayo, kalau ibu-ibu saya tanya, kira-kira stres gak? Kalau ibu-ibu depresi gak? Tapi ternyata Siti Hawa stres gak? Enggak. Ternyata Siti Hawa depresi gak? Siapa bilang perempuan yang paling gampang depresi sama stres? Kalau perempuan gampang stres depresi, itu Siti Hawa udah stres depresi bisa gila bu. Sendirian di dunia bu. Di dunia sendirian. Nah jadi ibu bayangin ntar, Siti Hawa di dunia sendirian, saya di Pangrango sendirian sehari udah kejang-kejang udah. Betul bu? Nah artinya di sini kenapa Siti Hawa kok nggak stres? Kenapa beliau tidak depresi? Karena beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga imannya menjadi kawan setianya, imannya yang selalu menyertainya, sehingga imannya membuat dia tidak takut hidup sendirian di atas muka bumi. Alhamdulillah. Jelas bu ya? Berarti perempuan bisa kuat gak bu? Bisa dengan apa? Iman. Nah, jadi jangan nyerah dulu. Jangan ibu kalau takut sedikit, wah saya makhluk lemah emang, wah depresi, wah stresnya saya bisa gila nih. Jangan.
Ingat, Siti Hawa ibu kami tercinta hidup sendirian di atas muka bumi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir apapun. Kenapa? Karena beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita pindah ke perempuan yang mana lagi? Siti Maryam. Bu, Siti Maryam alaihas salam. Ini perempuan solehah, perempuan beriman bertakwa kepada Allah. Tahu-tahu Allah kirim malaikat Jibril ngasih kabar, ya Maryam, engkau akan dapat anak. Kaget dia, suami nggak punya, kawin nggak pernah. Nah, dikasih kabar kau hamil. Bu, suami nggak ada, perempuan hamil. Nah, saya mau tanya, kira-kira bingung nggak? Bingung nggak? Bingung, bagaimana jalannya? Apa kata masyarakat? Ternyata betul. Akhirnya begitu Siti Maryam hamil, hamilnya mulai kelihatan, masyarakat menghujat Siti Maryam. Kamu perempuan pendosa, kamu perempuan penzina, kamu perempuan kotor, kamu perempuan nggak benar. Siti Maryam tetap tabah, enggak, aku nggak berzina, aku tidak pernah disentuh laki-laki, ini kehendak Allah, ini kehendak Allah. Nah kemudian begitu beliau melahirkan, wah hujatan makin luar biasa dari mana-mana, dihujat, ini anak zina, ini anak kotor, segala macam. Siti Maryam mengatakan, aku tidak pernah berzina, aku perempuan bersih, ini Allah yang anugerahkan, kau tanya saja sama bayi ini. Aneh bayinya yang ngomong. Makanya Nabi Isa alaihissalam salah satu bayi yang bisa bicara saat bayi di dunia ini. Nah, jadi bayinya yang jawab, enggak, ibuku enggak berzina, ibuku bersih. Subhanallah. Bu, perempuan nggak punya suami, tahu-tahu hamil. Ini kalau nggak kuat-kuat iman apa nih bu? Bu, stres, depresi, bisa bunuh diri. Orang sekampung ngatain dia. Bu, tapi ternyata apa Siti Maryam stres? Apa Siti Maryam depresi? Apa Siti Maryam takut menghadapi hujatan? Tidak. Artinya apa? Siti Maryam mewakili wanita-wanita yang kuat imannya, takwanya, sehingga nggak pernah stres menghadapi segala ujian. Alhamdulillah. Berarti perempuan lemah atau kuat? Perempuan lemah atau kuat? Kuat bu, alhamdulillah. Yang berikutnya Siti Asia. Pernah dengar gak? Bukan Aisyah ya, Asia. Siapa itu Siti Asia? Istri Fir'aun. Udah gitu ini Fir'aun lagi ngasih dekret, setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Itu pasukannya turun, bayi laki-laki di mana saja di kampung-kampung diambil, dibunuh-bunuhi saudara. Kenapa? Karena Fir'aun percaya sama dukunnya. Kata dukunnya, nanti kau akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki, kekuasaanmu akan diambil, dan anak laki-laki itu lahir tahun ini. Nah karena percaya sama dukun, bu, ternyata pejabat dari dulu banyak yang percaya dukun bu ya. Bu, makanya umat Islam jangan percaya dukun. Gara-gara dia percaya dukun, dia takut jatuh dari kedudukan, akhirnya bayi yang lahir di tahun itu, bayi laki-laki, semua dibunuh. Bayangkan, Siti Asia ini perempuan beriman bertakwa, punya suami jegal bayi dibunuh-bunuhin. Bu, saya mau tanya, maaf nih bu, kalau perempuan punya suami tukang bunuh bayi, serem nggak bu? Serem nggak bu? Kira-kira itu perempuan di rumahnya ngeri gak bu? Tegang gak bu? Wah, dia tukang potong bayi, besok gua dipotong sama dia. Bu, kira-kira kalau istri punya suami begitu, stres tidak? Depresi tidak? Tapi Siti Asia enggak stres, enggak depresi. Kenapa? Karena dia beriman bertakwa kepada Allah. Subhanallah, ibunya Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah. Ibunya lagi ketakutan, ya Allah, nanti ini Musa bakal dipotong nih, dibunuh nih pasukannya Fir'aun. Dia mau ngumpetin di mana? Setiap rumah digeledah, digedor sama pasukannya Fir'aun. Akhirnya Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa, diilhamkan kepada ibu Nabi Musa, kau punya anak Musa, si bayi tadi, masukkan saja di keranjang, kemudian lepas di sungai.
Itu Allah punya perintah. Akhirnya dengan nangis sedih, dia ambil keranjang, dilepas di sungai. Bu. Nah, kenapa ibunya Nabi Musa melakukan itu? Karena perintah Allah. Dia beriman kepada Allah. Kalau Allah yang perintah, pasti Allah yang jaga. Betul? Nah, ternyata betul, Bu. Itu bayi di sungai jalan terus jalan, akhirnya sampai ke tepian di mana istrinya Nabi Musa, Siti Asia, lagi berkumpul dengan dayang-dayangnya. Begitu dilihat, ada bayi. Dia kawin sama Fir'aun, belum punya anak. Lihat ada bayi mungil, diambil, dipegang, dibawa pulang. Fir'aun di luar lagi nguber-nguber bayi, ada bayi masuk ke rumahnya. Bu, kuasa siapa itu? Kuasa siapa itu? Kuasa Allah. Tuh bayi maranin. Akhirnya Fir'aun ambil itu bayi mau dibunuh. Apa kata Siti Asia? Jangan suamiku, aku kan gak punya anak, biar aku yang piara. Akhirnya dibujuk, dirayu. Emang perempuan kalau ngerayu lelaki, Bu. Fir'aun klepek udah, bininya yang ngerayu. Akhirnya Fir'aun gak jadi bunuh tuh bayi. Nah, cuman memang kata-kata Siti Asia, apa sih bisanya bayi? Bayi bisa apa kepada kamu? Nggak tahu apa-apa, dia bayi. Nah, akhirnya dites, betul gak nih bayi nggak ngerti apa-apa? Jangan-jangan nih bayi ini yang nanti akan jadi orang kuat yang akan menjatuhkan Fir'aun. Akhirnya apa? Ditaruh bara. Bu, di sini ada batu biasa, di sana ada bara. Ditodorkan ke bayi, begitu ada bara, ada batu, disodorin di muka bayi. Kira-kira yang dipegang bayi yang mana? Kenapa bara yang lebih menarik? Karena nyala. Bayi lihat, nyala, bagus, dia pegang. Nah, jangan lupa tuh, Bu, kalau bayi memang belum bisa membedakan. Nah, begitu ini bayi nyamber bara, dimasukkan ke mulutnya, saudara. Makanya Nabi Musa agak cadel, saudara, gara-gara itu tuh. Tapi dari situ hikmahnya besar. Fir'aun lihat, iya ya, dia barah aja dia gak tahu bagaimana dia mau jatuhin aneh. Nah, jadi dibuka pikirannya Fir'aun oleh Siti Asia. Akhirnya Nabi Musa nggak jadi dibunuh. Nabi Musa hidup di istana Fir'aun sampai dewasa, sampai jadi nabi, sampai akhirnya mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun menolak, bahkan Fir'aun mengerahkan pasukan untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Dan akhir cerita, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan yang dalam. Saya nggak mau ceritakan itu, saya mau cerita Siti Asia. Bu, Siti Asia, saya mau tanya, Bu, Siti Asia imannya kuat tidak? Takwanya kuat tidak? Ada depresi ngadepin Fir'aun? Ada stres ngadepin Fir'aun? Tidak. Kalau beliau stres, depresi, nggak ngerti bagaimana cara ngadepin Fir'aun. Oh, suamiku begini, dia bakal bunuh nih satu bayi, bagaimana cara mencegahnya? Itu yang dilakukan oleh Siti Asia. Dan bagaimana Ummi Musa, ini yang tidak kalah menarik. Ternyata Nabi Musa di istana Fir'aun nggak mau makan, nggak mau minum. Dipanggil perempuan-perempuan yang punya susu, enggak, Nabi Musa nggak mau nyusu. Dia nggak mau nyusu dengan Siti Asia maupun yang lainnya. Enggak, ini bayi nggak mau nyusu. Nah, akhirnya Siti Asia umumkan di masyarakat, siapa yang bisa menyusui bayinya mau dikasih hadiah. Ibunya datang. Bu, begitu ibu Nabi Musa datang, dipegang tuh bayi, langsung dia langsung sama ibunya dia nyusuk, saudara. Subhanallah. Kenapa? Si bayi tahu mana ibunya, mana bukan ibunya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, itu kuasa siapa? Itu kuasa siapa? Nah, sekarang saya tanya, ibunya Nabi Musa menghadapi tantangan, bayi mau dibunuh, lepas bayinya di sungai. Saya mau tanya, itu ujiannya ringan atau berat? Ringan atau berat? Apa ibunya Nabi Musa stres? Apa ibunya Nabi Musa depresi? Apa ibu Nabi Musa putus asa? Apa ibu Nabi Musa bunuh diri? Tidak. Kenapa? Karena iman takwanya kuat. Bu, itu pelajaran buat kita. Siti Hawa nggak depresi, Siti Asia nggak depresi, Siti Maryam nggak depresi. Ini pelajaran buat kaum wanita. Jangan gampang stres, jangan gampang depresi kalau ngadepi ujian. Karena kan ujian Siti Hawa lebih berat dari kita. Betul, Bu?
Ujian Siti Maryam lebih berat dari kita, betul Bu? Ujian Siti Aisyah lebih berat dari kita, betul Bu? Ujian siapa tadi, Siti ibunya ini, ibunya Nabi Musa lebih berat dari kita, betul? Nah, yang terakhir, Sayyidatuna Khadijah alaihassalam radhiyallahu anha. Siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Siti Khadijah itu Bu, sebelum kawin dengan Nabi kita, itu saudagar perempuan terkaya di Mekah. Wah, dia punya ontak ratusan, dagangannya dari mana-mana negeri datang. Memang bisnis woman, dia memang seorang pengusaha wanita yang luar biasa, kaya raya, udah cantik jelita, kaya raya, hartanya berlimpah ruah. Nah, kemudian kawin dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul, usia Nabi masih 25 tahun, usia Siti Khadijah sudah 40 tahun. Nah, jodohnya kemudian menikah dengan Nabi. Nah, selama menikah dengan Nabi, kekayaannya terus bertambah, terus bertambah. Jadi orang terkaya di kota Mekah. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, begitu orang-orang kafir mendustai Nabi, diboikot, dicaci maki, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir. Saudara, Siti Khadijah perempuan pertama yang masuk Islam. Jadi umat Nabi yang pertama kali masuk Islam perempuan, bukan lelaki Bu, yaitu istri Nabi. Itu yang pertama kali masuk Islam. Masuk Islam percaya dengan suaminya dan gak peduli dengan caci maki orang. Enggak, Nabi diboikot, umat Islam diboikot, sampai toko-tokonya nggak bisa dagang lagi. Tetap Siti Khadijah bahkan seluruh harta bendanya didermakan untuk Nabi buat kepentingan dakwahnya Bu. Sampai-sampai hari sebelum wafatnya Siti Khadijah yang tadinya kaya raya, perempuan terkaya di kota Mekah, sampai-sampai sisa uangnya hanya tinggal beberapa dirham. Beberapa dirham, semuanya diinfakkan buat dakwah. Bayangkan Bu, saya mau tanya, zaman sekarang ada perempuan kaya raya, besok tahu-tahu nggak punya duit, stres gak? Bu, stres gak? Jangan katanya begitu. Ibu kalau udah bulan tua kadang-kadang stres tanggalnya. Mana tanggal tua nih, gaji belum datang, suami belum gajian, utang di warung Pak Haji numpuk. Ada yang stres gak begitu? Pusing ada, betul? Nah, sekarang kita lihat Siti Khadijah, perempuan terkaya di kota Mekah, mendampingi kita punya Nabi. Begitu diangkat menjadi Rasul, semua hartanya diberikan untuk dakwah sampai beliau tidak punya harta benda berlimpah lagi. Tapi apa yang terjadi? Siti Khadijah makin cinta kepada Nabi, makin sayang kepada Nabi, makin terus mendampingi Nabi. Tidak ada keluh kesah, nggak ada ngeluh. Ya Muhammad nih gara-gara ente nih, mana jadi miskin? Nggak ada. Bahkan bangga, makin cinta. Dan Nabi juga makin cinta kepada istrinya tersayang, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bu, kenapa Siti Khadijah tidak stres? Iman. Kenapa Siti Khadijah tidak depresi? Bu, jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Ibu. Nah, jadi sekali lagi, itu perempuan-perempuan yang luar biasa sepanjang zaman, perlu kita jadikan contoh. Masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Ada Siti Aminah, ibunya Nabi, ada Siti Fatimah, anaknya Nabi, kemudian ada Siti Aisyah, istrinya Nabi juga. Semua perempuan-perempuan mulia yang sudah sepantas dan sepatutnya lah dijadikan contoh oleh seluruh kaum ibu. Insya Allah di tengah-tengah kita ini akan lahir Khadijah yang baru, Aisyah yang baru, Fatimah yang baru, Maryam yang baru, menjadi perempuan-perempuan solehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, kecantikan seorang wanita itu bukan dinilai dari rupanya, bukan, tapi dinilai dari hati dan akhlaknya. Jadi perempuan bagaimanapun dia punya rupa, apapun kulitnya, mau putih, hitam sekalipun, mau tinggi, pendek sekalipun, selama akhlaknya mulia, dia adalah perempuan cantik, dia adalah perempuan terbaik.
Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi apa? Dunia ini perhiasan yang indah, perhiasannya. Dunia ini seluruh dengan isinya, ini perhiasan, perhiasan yang luar biasa indahnya. Tapi sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan solehah. Bu, bahkan perempuan solehah nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mereka akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga yang ada. Bu, jadi nanti ibu nggak perlu cemburu sama bidadari, karena ibu lebih cantik dari bidadari selama beriman dan bertakwa. Bu, mau jadi perempuan tercantik dunia akhirat? Mau jadi perempuan lebih cantik dari bidadari? Betul, jadilah perempuan solehah insya Allah.